Sejak kecil, gadis itu selalu dicap sebagai pembawa kesialan oleh ibunya. Kesalahan sekecil apapun langsung berujung amarah. Tak hanya dimarahi, ia juga dipaksa memikul semua pekerjaan rumah. Pagi menyapu halaman, siang mencuci pakaian di sumur, sore mengambil air, dan malam mencuci piring. Di usia ketika anak lain menerima pelukan dan perhatian, ia justru tumbuh dalam kepahitan. Ketika beranjak besar, ia bahkan tak berani mengeluh. Ia hanya menemui ayahnya, meminta maaf, dan berjanji akan bekerja keras mencari tanaman obat agar keluarga bisa hidup lebih baik. Kedewasaannya datang terlalu cepat, membuat siapapun merasa kasihan. Di pasar, ia tetap bekerja keras setiap hari. Ia berteriak menawarkan tanaman obatnya, menjelaskan khasiatnya dengan lancar. Suatu hari, seorang pembeli tertarik dan membeli semua dagangannya. Pelayannya memberi uang dalam jumlah besar. Ia sempat menolak karena merasa terlalu banyak. Namun diberitahu bahwa kualitas tanamannya memang sangat baik. Untuk pertama kalinya, ia pulang membawa banyak makanan. Keluarga yang lama tak mencicipi daging langsung tergoda. Sikap ibunya pun seketika berubah ramah. Ayahnya yang melihatnya tak sanggup lagi menahan diri. Ia berdiri akan pergi. Namun gadis itu mengejarnya sambil berjanji akan bekerja lebih keras. Ayahnya hanya mengangguk lirih, penuh ibah. Sang ibu, tanpa peduli, kembali menyuruhnya memasak. Malamnya, ibunya diam-diam menggeledah tubuh gadis itu. Mencurigainya menyembunyikan uang. Meski ia bersikeras tak berbohong, ibunya tetap tak percaya. Ayahnya mendengar semua itu dari luar, dan tekad di hatinya pun semakin bulat. Keesokan hari, ayahnya mengumumkan keputusan. Gadis itu akan dikirim ke kota untuk bekerja sebagai pembantu. Ibunya menolak keras, bukan karena sayang, melainkan karena takut kehilangan orang yang mengerjakan semua pekerjaan rumah. Namun ayahnya tetap bersikeras. Gadis itu tak memahami niat baik ayahnya. Ia justru bertanya dengan putus asa, apakah ayahnya membencinya? Agar ia mau pergi tanpa ragu, ayahnya sengaja mengucapkan kata-kata kejam yang menusuk hati. Dengan air mata, gadis itu pun berangkat ke kota. Namun sesampainya di alamat tujuan, ia diberitahu bahwa pekerja sudah ada. Ia duduk kebingungan di pinggir jalan, sehingga barangnya dicuri orang. Malam itu turun salju. Ia berjalan sendirian dalam lapar dan dingin. Tanpa sadar, ia tiba di depan sebuah apotek. Ia meringkuk menahan dingin, lalu pingsan. Pemilik apotek datang dan memeriksanya. Setelah mengecek nadinya, ia terkejut dan segera membawa gadis itu masuk. Dengan perawatan teliti dan tusukan jarum di titik penting, nyawanya berhasil diselamatkan. Saat sadar, gadis itu mengucapkan terima kasih dan baru menyadari bahwa tabib tersebut adalah orang baik yang pernah membeli tanaman obat darinya. Ia pun memohon agar diizinkan tinggal dan bekerja. Karena iba, tabib itu menerimanya dan memberinya tempat tinggal. Hari berganti hari, tahun demi tahun berlalu. Di bawah bimbingan para tabib, gadis itu tumbuh menjadi penyembuh handal yang dikenal luas. Suatu hari, pintu rumahnya dipenuhi orang-orang yang pernah ia tolong. Ucapan terima kasih menggema di halaman. Saat itu, semua penderitaan masa kecilnya akhirnya terbayar oleh jalan hidup yang ia tempuh sendiri. Ia tak lagi dikenal sebagai pembawa kesialan, melainkan sebagai penyembuh yang mengubah luka menjadi berkah.